Saya sudah katakan, ini saya katakan sekali lagi, saya bukan dukun. Dan saya bukan bagian dari Persatuan Dukun Indonesia, bukan. Saya hanya membela di mana saya memiliki seorang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Masjid Channel. Kali ini saya akan mereaction sebuah video di mana Bang Firdaus atau pengacara dukun, salah seorang anggotanya yaitu Habib Jindan, dia sudah menyatakan diri bahwa dia bukan bagian dari dukun, atau dia mengatakan bahwa dia bukan dukun. Nah, kita lihat dulu videonya ya. Dukun jangan cuci tangan, gitu loh. Kalau seandainya ente semua yang manggil aneh, ente para dukun, ente aneh ditunjuk sebagai pengacara, lalu setelah kasus ini rame, ente baru mau cuci tangan menjadi artis. Ente dengerin aneh ya, ente Bahlul. Berarti Bang Firdaus sendiri tahu ya, Bang Jindan ini baru aja mengurus NASA. Baru dia ngaku mas saya, baru mau ngurus. Nggak tahu diakui atau enggak, saya nggak tahu. Baru aja mau ngurus. Nggak tahu dia Habib anaknya yang keberapa, nggak tahu saya. Oke. Nah, cuman kalau misalkan untuk Bang Firdaus sendiri melihat Habib yang sekarang tuh kan jadi tiba-tiba dia mungkin mencar ya, atau mungkin memilih jalannya sendiri. Nah, ini satu sisi di sini ya kan, hingga Bang Firdaus untuk melaporkan Richard Lee juga. Nah, gimana nih? Maksudnya lapor Richard Lee berarti tetap dijalani? Saya sih dari awal nggak mau laporin Richard Lee. Nah, saya udah bilang sama dia. Tapi dia mendesak saya, rekamannya ada kok. Oh, jadi si pengacara dukun ini katanya tidak mau melaporkan Dr. Richard Lee, tapi dia sendiri katanya yang memaksa. Rekamannya ada katanya. Dia akan menurunkan Habib untuk gempur Richard Lee dan si sulap merah. Ada rekamannya sama saya semua. Boleh dibuktikan. Gitu loh. Lah makin kesini kita disuruh diam itu. Nggak bisa kita juga diam. Orang ini agendanya agenda dukun kok. Gak ada cita-cita kalau masalah dia dapat rezeki sekarang mau membenahi diri atau membersihkan nama, ya mohon maaf, kamu salah, karena ini orang lagi di peran dukun. Ini masalah dukun gitu. Kamu ngapain nyelip ke sini? Lantas kamu mau cuci tangan, kamu bilang bukan dukun. Kamu dukun. Kalau kamu bukan dukun, saya usir dari awal. Saya orang keras. Si pengacara dukun ini, dia tidak akan mengajak bergabung di Asosiasi Persatuan Dukun Indonesia ya. Tapi karena dari awal si Jindan ini sudah mengakui bahwa dirinya dukun, ya akhirnya mereka ikut gabung ke sini gitu. Kalau kamu bukan dukun, saya usir dari awal. Saya orang keras. Saya usir walaupun dia tuh muridnya Ridwan, Haji Ridwan. Saya usir. Karena temanya dukun gitu. Dan saya mau jadi pengacaranya para dukun ini karena Haji Ridwan menggaranti bahwa dia juga dukun gitu. Haji Ridwan ini sudah mengakui bahwa dirinya adalah seorang dukun, katanya si pengacara ini. Lanjut. Jadi jangan sembarangan ngomong saya masuk ini berdasarkan ini, timbulnya saya dianggapnya bodoh juga nantinya gitu. Gitu. Oke, cuman Bang Haji Ridwan sendiri juga maksudnya kalau Jindan itu bilang dirinya memang nggak bagian dari dukun, dan Jindan ini kan ternyata memang alasannya ini datang ke pesulap merah ini untuk membela gurunya. Nah, Bang Haji Ridwan ini yang Bang Firdaus kenal ini memang praktisi juga berarti? Ya kan Haji Ridwan ini kan dari dulu dukun, gitu loh. Kan barengan sama saya. Bang Haji Ridwan ini dari dulu dukun, katanya barengan sama si Bang Firdaus ini katanya. Jadi sama-sama dukun lah sama Bang Firdaus ini. Haji Ridwan dukun, orang yang punya supranatural, gitu. Dan selama ini dia nggak ada masalah dengan saya. Tapi kalau semuanya mau lepas tangan, Haji Ridwan mau lepas tangan, dia bukan dukun, si Jindan bukan dukun, lantas saya dipanggil buat apa di sini gitu. Orang mereka sekarang kan kita datang ke sini karena Haji Ridwan merasa difitnah oleh Marcel. Dia bilang dukun cabul, dukun penipu, kan gitu awalnya. Saya nggak kenal dukun-dukun lain, saya taunya Haji Ridwan dipanggil, saya dipanggil sebagai kuasa hukumnya. Saya dipanggil karena saya untuk mendampingi Haji Ridwan diserang oleh Marcel. Dikata-katain dukun cabul, dukun penipu, gitu loh. Lantas saya mau karena dipanggil. Saya bilang alasannya apa? Akte pendirian, oke, kalau akte pendirian masuk. Saya bilang, ayo kita laporin. Saya belum kenal tuh sama ketum-ketumnya yang lain tuh, ketua umumnya TPHDI saya nggak kenal awalnya, gitu. Tapi karena saya udah lama berkecimpung di dunia perdukunan dengan para paranormal, ya jadi saya ikut-ikut aja sama mereka gitu loh. Saya mau karena ditunjuk Haji Ridwan, gitu loh. Lalu Agus ditunjuklah sebagai pelapornya, Agus Tiar gitu. Lantas setelah di tengah jalan begini mereka mau cuci tangan, ya lantas saya dipanggil sama siapa? Hah?
saya udah gas, mereka tinggalin gitu. Mereka mau bersihin nama, mau jadi artis. Nggak bisa jadi artis. Ini dulu selesain. Hah? Gue dipanggil sama lu buat apa di sini? Hah? Emang gue orang gila nerima kuasa kalau nggak ada dasarnya? Oke. Cuman Bang Haji juga sempat menegaskan kemarin, katanya dia juga itu ya, maksudnya sama Jindan ya, dia gurunya gitu, dan Bang Haji juga sempat bilang kayak ya itu bahwasanya terpisah gitu, kayak memang bukan satu jalur pokoknya lagi. mau terpisah bu, enggak, ini lagi acara itu, kemarin mau lapor, saya tanya ini dukun semua bukan? Iya dukun. Jadi semua anggota yang ada di situ tuh ditanyain dulu, ini semua dukun apa bukan? Ternyata Jindan juga ngakui kalau mereka dukun gitu. Si Jindan juga minta tolong ikut, minta tolong masukin dia diwawancara, buktinya ada saya semua. Kalau bukan dukun saya usir, karena ini acara dukun. Gitu loh. Jadi bukan acara habaib, ya acara dukun. Kalau dia ngaku habaib, kalau dia bilang habaib dari awal saya nggak mau, nggak boleh. Karena ini bukan acara habaib, ini acara dukun dan kamu bersedia. Oke, berarti Bang Firdaus juga awalnya nggak tahu dia habaib ya sebenarnya. Ya, saya mah masa bodoh sih orangnya gitu loh. Orang mau ngaku habaib kek, anaknya Jin Tomang kek, anaknya Tuyul kek, bodoh amat. Selama mereka baik sama saya anggap itu teman. Terus saya orang nggak peduli saya siapa latar belakangnya, mau rampok, mau kiai, mau apa, baik sama saya oke. Tapi kalau udah mulai mengkhianati atau membelok saya nggak suka, karena saya orangnya lurus. Bang Firdaus bakal mengambil tindakan apa sih kalau memang pada akhirnya mereka mungkin bakal cuci tangan? Ya tindakan apa? Berdoa aja, ngapain tindakan apa lagi? Kalau toh saya juga nggak mau bikin konflik baru, cuma saya mempertegaskan di sini, menegaskan. Di sini porsinya porsi dukun yang lagi datang. Tolong para dukun jangan cuci tangan. Gitu loh. Kalau seandainya ente semua yang manggil aneh, ente para dukun ente aneh ditunjuk sebagai pengacara, lalu setelah kasus ini rame ente baru mau cuci tangan menjadi artis, ente dengerin aneh ya, ente Bahlul. Punya sampai ketawa. Bicara yang mau aneh, jangan tengah-tengah. Cuman kalau kita berbicara tentang kasus ini kan lama-lama mulai kemana-mana nih ya kan, ibaratnya juga mulai ada lama-lama ngaku inilah, ngaku itulah gitu. Bang Firdaus sendiri tapi tetap bakal menjalani proses hukumnya dengan. Iya kan, pelapornya si Agus dan saya dengan ketua umum TPHDI kan nggak ada masalah. Saya ditunjuk terus dan saya diangkat sebagai kabiro hukum kan di situ. Jadi saya nggak ada masalah dengan mereka berdua. Siapapun lah gitu. Kan saya udah bilang, siapapun di depan saya, lu mau ngaku cucunya Jin Iprit, gue iyahin. Yang penting lu baik. Kalau saya nggak permasalahin masalah status, bodo amat. Oke. Bang Firdaus sempat disinggung juga banyak oleh netizen tentang penggunaan senjata api. Gimana Bang Firdaus, senjata api atau mungkin soft gun? Kalau senjata api atau air gun itu terserah deh. Itu tanya aja sendiri kepada Haji Ridwannya. Apakah dia punya surat apa itu bagian penyidik lah atau bagian kepolisian lah yang menanya gitu. Kalau saya mengerti itu. Yang jelas dia berani pakai pasti ada izinnya gitu aja. Cuman Bang Firdaus sendiri tapi kan banyak yang bawa juga pasal darurat gitu. Gimana Bang menurut Bang Firdaus? Ya, tergantung juga dari proses penyelidikan atau proses hukum yang berlaku di Indonesia gitu loh. Kalau memang deliknya ada yang ngadukan, deliknya masuk ya silakan. Gitu. Apakah boleh oleh Perbakin nunjukin pistol begitu di hadapan halayak ramai? Boleh nggak Perbakin? Tanya Perbakin yang ngeluarin suratnya. Boleh nggak? Yang jelas memang harus disertai dengan surat dan tidak boleh ditunjukkan ke halayak ramai. Nah, ya? setahu saya selama saya jadi anggota Perbakin itu nggak boleh tunjukkan gitu. Tapi kalau ditunjukkan boleh nggak? Mungkin dia orang khusus kan gitu. Oke. Nah, ini untuk kasus Dr. Richard Lee ini udah sampai sejauh mana, Bang Firdaus? Dr. Richard Lee baru kita laporin minggu kemarin. Pak kasusnya mungkin minggu depan dipanggil saksi juga si pelapor, Pak Agustiar ya. Karena kaitannya ini acaranya dukun, jadi walaupun Jindan itu tidak mau ikut lagi, kita nggak ada masalah. Yang jelas karena ini berkaitan dengan organisasi dukun dan Dr. Richard Lee ngundang kita berdasarkan dukun melaporkan Marcel Radival. Kalau si Jindan itu nggak mau ngaku lagi, saya bukan dukun, terserah. Mau masuk dalam kelompok kita lagi enggak, yang mau enggak juga nggak masalah. Tapi berarti Bang Firdaus masih menjalin komunikasi nggak sih sama Jindan atau sama Bang Haji Ridwan? Masih. Tapi saya baru tahu nih kabarnya mereka menghindar itu. Cuci tangan, saya baru tahu, makanya saya marah berat nih. Oke. Nah cuman Jindan juga sempat mungkin
Ya kayak sebenarnya dia bilang sempat bilang beberapa kali adalah saya sebenarnya juga dipaksa untuk ikut sebelumnya, makanya saya bergabung sama Bukti pemaksaannya mana? Hah? Kalau dia bukti memaksa saya untuk melaporkan dokter Richard, ya ada saya buktinya. Hah? Bukti pemaksaan kita ini untuk dia apa, korelasinya apa? Emang dia artis? Jindan itu siapa? Ya, Gitu. Ngapain gue maksa? sudah mulai apa ya namanya, sudah mulai memanas antara kubu para dukun ini. Jadi sudah mulai ada keretakan di dalamnya. Nggak tahu nanti kedepannya gimana ya. Coba kita lanjut lagi. Gitu. Ngapain gue maksa dia gitu loh? Geli banget, emangnya back end itu apa? Hah? Jangan sampai tangan gue keriting. Soalnya dia juga sempat ngomong, wah saya lagi sakit juga di Polres Jakarta Selatan, diajak tiba-tiba jam 1 Nggak ada yang ngajak, nggak ada. Saksinya Pak Agus pelapor, nggak ada. Nggak ada yang ngajak dia, tau dia ada nongol di situ. Nggak ada yang maksa dia, ngapain juga orang gua kenal gitu. Kan gua cuma pengacara pelaksana kuasa kan gitu. Gua tanya, siapa yang mau laporkan? Ini dukun juga? Iya. Kamu dukun juga? Ya, ayo ke Polres. Diwawancara, nggak ada dipaksa juga, sakit ya sakit lah. Emang gue pikirin, lu udah mau jalan ke Polsek ya, ke Polres ya, wawancara lagi semangat, ya udah jangan menganulir lagi, jangan mencari pembenaran. Oke. Nah, dengan nggak mungkin dengan dia menghindar ya, atau mungkin bilangnya ini kan bahkan penyebaran info palsu nggak sih, jadinya kayak wah saya mah dipaksa, saya juga nggak ada niat ngelaporin dokter Richard Lee waktu itu gitu. Bisa juga berita bohong, bisa. Ya, berita keterangan bohong. palsu bisa. Bisa masuk delik juga nanti. Iya, Bang, karena saya punya bukti. Betul, Bang Firdaus kira-kira akan mengusut ini juga kalau udah keterlaluan? Ya enggak juga. Oh, enggak. Bocah-bocah. Iya. Jadi intinya si Jindan ini sudah tidak dibutuhkan lagi lah ya di asosiasi perdukunan. Mau masuk silahkan, nggak masuk juga silahkan. Karena kemarin Jindan itu sempat tersandung masalah ini nasab habaibnya. Jadi karena mungkin dia sudah banyak yang mengkritik dari sana sini, akhirnya dia jadi membelot gitu. Oke lah, kita serahkan saja kepada netizen bagaimana Anda menilainya. Intinya kita hanya berbagi informasi saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.